Jadi jangan kita katakan bahwa semua orang dewasa itu harus menikah. It's not. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pater Albert Simbolon. Saya berharap saudara-saudari semua tetap dalam lindungan kasih Tuhan, tetap diberkati dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit pengajaran, yaitu katekese tentang kaul religius. Kaul-kaul apa saja itu? Kita saksikan sejenak cuplikan berikut ini. Saya berkaul dan berjanji dengan kemauan yang pokok dan demi kemuliaan Allah, hidup dalam ketaatan, tanpa diri dan dalam kemurnian, menurut konstitusi Claris Catechumenes yang telah direstui oleh Tata Suci. Dari cuplikan tadi kita bisa melihat apa yang dikaulkan atau dijanjikan oleh suster tersebut. Kaul yang dijanjikan adalah untuk hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian. Dan itu dikatakan tujuannya demi kemuliaan Allah. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu kira-kira apa dasar biblis dari ketiga kaul ini. Kita awali dari kaul ketaatan. Kaul ketaatan itu sumbernya dalam kitab suci ada banyak, tapi kita lihat gambaran yang ditiru oleh para religius Katolik itu adalah ketaatan Yesus Kristus. Ketaatan pada perutusan yang diberikan Bapa hingga wafat. Kita lihat Filipi 2 ayat 8. Saya bacakan untuk saudara-saudari. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan inilah yang dicoba dihidupi oleh para religius Katolik. Sekarang kita lanjutkan dengan kaul kemiskinan. Banyak orang mungkin berkata, apa iya religius itu miskin? Oh, lihat tuh mobilnya bagus. Atau lihat rumahnya kan gedung, bagus. Iya, bagus. Tapi dalam hal kemiskinan itu seorang religius itu diminta tidak pernah terikat pada barang tertentu. Dasar biblis dari ketaatan itu, dari kemiskinan itu ialah kemiskinan Kristus sendiri. Dikatakan Kristus sendiri tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya sendiri. Serigala mempunyai liang, sedangkan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya sendiri. Dalam khotbah di bukit atau sering kita ketahui, kita kenal dengan sabda bahagia, dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kemiskinan yang dikatakan di sini bukan hanya kemiskinan materi terutama, tapi kemiskinan hati. Artinya kemiskinan hati itu bagaimana? Bahwa kita itu rendah hati, bahwa kita itu menganggap segala-galanya yang ada di dunia ini it's not number one, tapi itu adalah pendukung untuk kita mencapai the number one, tujuan kita, yaitu surga. Barang-barang, mobil itu tidak ada atas nama pribadi, tetapi itu atas nama ordo, dan penggunaannya adalah untuk keperluan pewartaan atau untuk keperluan penugasan dari ordo. Saya pikir jelas. Kalau nanti kurang jelas, silahkan tulis komentar di bawah video ini. Jika ingin memperjelas, saya akan membuat video berikutnya. Nah, yang kaul terakhir ini yang banyak diperdebatkan, banyak ditanyakan, yaitu kaul selibat atau kemurnian
tidak menikah. Dengan selibat ini banyak juga orang berkata bahwa para religius Katolik itu melawan kodratnya sebagai manusia. Apa sebenarnya kodrat manusia itu? Kodrat manusia itu adalah menyadari bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan berakal budi. Itulah kodrat manusia. Artinya kodrat dasar yang dihadirkan untuk dirinya yang berbeda dari yang lain. Itu saya pahami sebagai kodrat dari manusia. Manusia itu adalah ciptaan yang berakal budi. Jika demikian, apa dasar biblis untuk kaul, kemurnian, atau hidup selibat ini? Jika kita baca dalam Matius 19 ayat 12 jelas dituliskan di sana. Saya bacakan untuk saudara-saudari. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Dan dituliskan lagi di bawahnya oleh penginjil Matius, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Artinya tidak semua orang bisa memahami, mengerti nats kitab suci ini. Di situ jelas, ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Jadi jangan kita katakan bahwa semua orang dewasa itu harus menikah. It's not. Dari teks kitab suci ini kita akhirnya paham tidak semua manusia itu harus menikah dan berketurunan. Dikatakan oleh Yesus sendiri itu tadi bahwa ada orang yang tidak dapat menikah karena demikian dari lahirnya. Memang ada, tentu ada. Jenis yang bagaimana? Orang yang tidak memiliki hasrat seksual sama sekali. Ada. Saya tidak tahu apa istilah yang dipergunakan, aseksual atau sejenis itu. Dia tidak ada minat atau tidak ada gairah seksual sama sekali semenjak dari lahirnya. Apa kita mau mengutuki dia, menyalahkan, oh kamu itu melanggar kodrat? No, kita siapa? Kita Tuhan Allah, mulai menghakimi orang. Sabda Tuhan katakan itu para saudara-saudari. Baru kemudian dikatakan lagi bahwa ada orang yang memang tidak menikah karena dibuat oleh orang lain. Dijadikan demikian oleh orang lain. Jadi jangan kita memaksakan orang lain, kamu itu harus menikah. Kamu itu harus berkeluarga, harus berketurunan. Tidak. Ada orang tidak menikah karena dibuat demikian oleh orang lain. Contohnya apa? Kalau kita tahu film-film kerajaan Romawi itu ada yang disebut dengan sida-sida. Pengawal putri raja, pengawal permaisuri itu yang kekar-kekar itu dibuat demikian tidak bisa bersetubuh, tidak memiliki hasrat, tidak bisa menikah oleh sang raja. Supaya apa? Supaya putri raja permaisuri aman mereka lindungi. Tidak ada selingkuh-selingkuh. Karena memang mereka itu sudah dikebiri menjadi sida-sida. Nah, apakah religius Katolik antara yang 1 dan 2 ini? Bukan. Religius Katolik itu adalah yang di urutan ketiga. Yang dikatakan demikian, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri dan oleh karena kerajaan surga. Para religius itu memilih untuk hidup menjadi religius. Tidak ada yang dipaksa menjadi religius. Tidak ada.
aturan untuk hidup religius diberikan. Ini. Dan kita memilih, saya memilih menjadi religius. Artinya saya harus siap dengan konsekuensi hidup yang ditentukan. Jadi bukan sebuah keterpaksaan. Jangan dikira untuk hidup religius itu didaftar, oke, lanjut, selesai. Tamat. Bukan seperti itu, tetapi perlu pengolahan diri yang sungguh, pengolahan hidup. Jadi dari Injil Matius ini kita lihat bahwa hidup selibat itu, para saudara-saudari, tidak bertentangan dengan kitab suci, tapi sejalan dengan apa yang disabdakan. Dan jika bertentangan dengan kitab suci, bagaimana? Beberapa nabi dan beberapa rasul tidak menikah. Yesus sendiri tidak menikah. Bagaimana dengan itu? Apakah Yesus itu sesat? Dia tidak menikah loh. Nah, tujuan hidup selibat ini untuk mengarahkan diri kepada Tuhan. Tujuannya itu tetap sama. Kerajaan surga dan tugas pewartaan. Baik para saudara-saudari, saya tadi sudah membahas tentang kaul ketaatan, kaul kemiskinan, dan kaul kemurnian selibat. 3 kaul yang dijanjikan oleh religius Katolik. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa apa yang dihidupi oleh para religius itu sesuai dengan sabda Tuhan. Baik, terima kasih saudara-saudari telah menyaksikan video ini. Jika Anda merasa pengajaran yang saya berikan, katekesi ini berguna, silahkan di-share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih berguna dan bermanfaat. Akhir kata, saya Pater Albert Simbolon mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.